Oke, kita sambil lanjut ya. Oke, pertama kita akan membahas sedikit tentang definisi dari sistem ya. Jadi sistem itu apa? Ya, sistem adalah suatu kelompok ya, objek yang bersama-sama ya menjalankan suatu interaksi atau secara terpisah menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi a set of input which pass through certain process to produce output ya. Jadi ada sifat dari sistem itu adalah sistematis, observable, dan juga measurable. Jadi semua bisa diukur. Nah, untuk mendapatkan gambaran komprehensif secara sistem, ya kita sambil coba lihat sejenak, lihat sejenak tentang apa itu sistem. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar ya, saya izin share video dulu. Okay, let's do this. Today I'll tell you something about simulation. There are many types of simulations. For example, a flight simulator or someone who pretends to be ill when they aren't. Often we don't recognize a simulation though. Few people would consider the car crash test to be a simulation, and even fewer people would say they run a simulation when they consider two different job offers in their mind. To simulate means to pretend as if, meaning that you don't do something for real, but work with a model. The flight simulator is such a model. But also a mental construct we use to evaluate such decisions can be considered a simulation. Often these mental simulations happen automatically, especially when it comes to fast and simple day-to-day decisions. Other decisions are more serious. As a startup company, do I invest 200,000 euros in advertisement or 2 employees? How do I produce? On the conveyor belt or any manufacturer? Due to the complexity and dynamic of such scenarios, people are easily overwhelmed with these kind of decisions. Therefore, it is advisable to replace mental simulations with computer simulation, as computers work more precisely, faster, and more persistent. They can do as many what-if analyses as required for a good decision. Simple computer simulations can be done with spreadsheet software. For more complex ones, there are special methods like system dynamics, the discrete event simulation, or the agent-based simulation. Oke, ya tadi kita sama-sama lihat tentang secara sederhana tentang simulasi itu apa ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di video tersebut simulasi menjelaskan adalah what if ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya tanpa kita harus menjalankan langsung. Secara singkatnya ya kita nggak perlu harus tahu, kita tidak perlu harus menjalankannya secara langsung tahu dulu untuk tahu hasil yang ingin dicapai. Jadi kita simulasi dulu untuk mengetahui hasilnya kayak gitu. Oke ya, jadi kita masuk lagi ke sistem ya. Sistem itu entitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa lihat slide tentang Transportation Management System ya. Bagaimana dari planning sampai nanti diukur secara measurement di level 7 terhadap Key Performance Index-nya. Oke. Jadi di tech industry ya, we concern about the socio-technical system, so a system that concern all about the technical side of the social life ya. Jadi di dalam teknik industri BINUS khususnya ya, jadi untuk simulasi ini kita akan lebih fokus terhadap simulasi terhadap queuing service system, production and manufacturing system ya. Jadi kita nggak akan banyak membahas tentang water treatment system yang sifatnya lebih ke teknis-teknis ya. Atau kita hanya sifatnya biasa ke services, terutama dalam queuing dan sedikit dalam supply chain atau production di production and manufacturing system. So far ada pertanyaan mungkin? Kalau ada, feel free untuk interrupt ya. Kita masuk ke sistem environment. Jadi di dalam simulasi ada dua ya. Ada yang closed system sama open system. Closed system berarti mereka secara tertutup ya. Sistem itu loopingnya kan di sekitar situ aja. Kita analogikannya seperti kolam renang. Ya kalau ada pencemar dalam kolam renang tersebut ya pencemarannya hanya kurang lebih ada di sekitar kolam renang itu aja. Input dan outputnya akan ada di sekeliling. Sedangkan berbeda dengan open system adalah input outputnya adalah ya kalau kita masukin apapun ya nanti muaranya ke laut seperti itu karena itu sungai. Jadi analogi di river. Ya ini ada system and system environment. A system is defined as a group of object that join together some regular interaction to accomplish some purpose ya seperti yang tadi contohnya. Misalnya contoh di automotive factory ya ada mesin ya, ada komponen parts, worker
operate jointly along assembly line, itu ya tugas-tugas mereka ya. Terus kalau sifatnya lebih ke services ya, ada yang bank itu arrival of customer, di supermarket itu ada price and sales. Jadi yang mau disampaikan adalah bagaimana kita kan selalu berpikir dalam simulasi ini, kalau kita naikin harga efeknya seperti apa nanti ke market, penerimaan marketnya seperti apa. Ya jadi dianalogikannya adalah jangan sampai kita misalnya punya produk ya, kita untuk mengetahui bagaimana market bertindak, ya kita misalnya naikin dulu harganya misalnya 15%, nanti marketnya seperti apa, nanti kita balikin lagi harganya ke semula kalau misalnya nggak sukses. Tapi kalau penerapan market tetap sama, oh kita keep harganya dinaik 15%. Tapi kalau dalam kita menjalankannya tanpa simulasi ya, tapi langsung kita menjalankan, efeknya akan sangat besar ya. Belum tentu kalau produk kita ternyata ada komplementernya, ada barang substitusinya, belum tentu ketika customer pindah ke kompetitor karena harga kita naikin, dia akan balik lagi ketika harganya kita kembalikan seperti harga semula, seperti itu. Jadi peran dari simulasi itu adalah mengurangi resiko-resiko tersebut, resiko keputusan yang salah kayak gitu. Ya makanya karena itu simulasi itu jadi penting. Nah, di sini kita akan coba sedikit lihat ya tentang bagaimana peran dari harga di sini terhadap pricing terhadap penyerapan market ya. Saya coba izin share screen terlebih dahulu. Kalau ada masalah videonya tolong info ya. In this case simulation, students take responsibility for pricing as general managers of a supermarket expanding into a new community. The case simulation focuses on the relationship between price and volume, profit maximization, and how specific product characteristics can affect pricing. The optional concept overview and quiz cover pricing objectives, factors influencing price, pricing strategies, methods for setting price, and key terms. In the learning phase, students work in a practice store. Students begin by reviewing the relationship between price, cost, and margin. They then set high and low prices and experience firsthand the effect on volumes and profit as thousands of simulated customers make buying choices based on their pricing decisions. Real-time customer and financial feedback allows students to learn to discover the sweet spot between volume and margin that maximizes profit. Students then learn about price elasticity, including how and why it can vary among products. A sample research report shows them relevant elasticity data for their store. They apply this knowledge and reprice certain products to further increase profits. In the challenge phase, students take on full pricing responsibility for a larger store in a new market. Students must apply their learnings about price, volume, margin, profit, and elasticity to make a challenging profit goal. By learning how to set prices, watch operations, and analyze financial results, students' knowledge of pricing transforms from theoretical understanding to practical, usable skills they can apply in current and future jobs. Ya tadi di video tadi kita belajar bahwa bagaimana peran dari efek dari price change terhadap volume ya, terhadap nanti balik lagi ke omsetnya. Jadi pasti ujung-ujungnya yang dicari adalah balik lagi perusahaan pasti mau profit ya. Mereka pasti mau ensure bahwa di harga yang mana yang paling bisa memaksimalkan profit dari perusahaan kayak gitu. Jadi semua akan dicari dengan secara linear optimization mana yang paling menguntungkan dari sisi perusahaan. Makanya oleh karena itu diperlukan simulasi untuk bisa mengetahui apa yang akan kita earn ketika kita melakukan suatu action tertentu seperti itu. Ya, kita lanjut ke component of system ya. Jadi ini seperti yang ada di tugas di forum juga ya. Jadi kalau selalu kita bicara component of system, selalu kita fokusnya terhadap entity, attribute, activity, state, dan juga event ya. Jadi kalau entity adalah objek yang mau kita teliti ya. Kemudian attribute adalah identitas dari objek dari si entity tersebut ya. Di sini misalnya speed, capacity kalau kita punya mesin. Activity, aktivitas dari si entity itu apa? Misalnya mesinnya melakukan pengelasan, stamping gitu ya. Kalau state ini adalah collection of the variable describe the system in any time. Jadi status dari mesinnya misalnya busy, idle. Jadi menjelaskan seperti itu. Kalau terakhir event itu ada instantaneous occurrence that might change the system. Apa interaksi apa yang akan nanti bisa mengganggu si mesin. Misalnya breakdown, mesinnya berhenti, kan akan mengganggu kan secara
kapasitasnya, outputnya, atau mungkin efek-efek lain yang dilakukan. Ya, jadi ulang lagi, entity objeknya yang kita teliti, atribut itu adalah identitas dari si objeknya, activity ada namanya aktivitas, state itu adalah parameter yang diukur dari si entity itu apa biasanya, kemudian event itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi kestabilan suatu sistem ya, kayak gitu. Ya, kalau kita biasa untuk endogenous dan juga exogenous-nya kita nggak fokus ke sini, kita biasa fokus ke 5 hal itu. Di sini kayak contoh lain ya, kalau banking, entities-nya kayak customer, ya sistemnya kan yang secara luasnya, secara besarnya, customer. Atributnya, identitas si customer, ya misalnya checking account balance-nya seperti apa, aktivitasnya nabung. Event-nya adalah kedatangan atau pengeluaran, ya state variable ada number of visitor, number of customer waiting, variable-variable yang seperti itu. Ya sisa nanti bisa dibaca juga dari sisi lain. Mungkin untuk sistem komponen dari simulasi ini ada yang kurang jelas? Clear ya? Kalau clear kita sambil lanjut. Yuk. Ini model sistem ya sama ya. Jadi pas kita masuk juga model dalam sistem itu ada yang sifatnya experimental with actual system, ada yang experimental with model system ya. Kalau eksperimental with actual system ya kita berarti langsung menerapkan, langsung jalanin ya. Kalau model berarti kita buat modelnya. Model pun dibagi dua, ada yang sifatnya physical ya berarti kita buat prototipenya. Istilahnya kalau kita gampang menganalogikannya, kalau kita mau buat rumah kita buat prototipenya dulu ya, buat secara lebih kecilnya dulu, secara fisik kita bisa kelihatan. Atau kita buat dalam sisi matematika, namanya matematika ya, bisa bersifat analytical atau simulation. Kalau analytical ya seperti namanya, berarti kita akan membuat rumus-rumus matematikanya, sedangkan simulation ini adalah kita membuat secara distribusi dari simulasi itu seperti apa ya. Jadi kalau physical berarti actual representation ya, kalau schematic berarti berupa pictorial atau gambar. Deskriptif berarti berupa narasi secara verbal description. Mathematical berarti berhubungan dengan equation. Heuristic berarti berhubungan dengan model based on rule atau algorithm atau computer based. Nah, kita masuk ke dalam bagian kapan simulasi menjadi tools yang andal gitu ya. Kita sambil lihat videonya dulu sebentar. What is simulation, and how can you use it to improve processes? Simulation is a uniquely powerful approach for making confident, evidence-based decisions that will improve your organization's efficiency and profitability. So, how does it work? Simulation is an effective technique for imitating an existing or proposed process. Software like Simulate enables you to build a visual representation of your process, similar to making a flowchart. Add rules for activities and resources, and the simulation will mimic real-life behavior. It's animated, so you can quickly see bottlenecks, overutilized resources, or any under-resourced elements. Make changes and see exactly how they'll affect the process in real life without any risk to your current performance. What can you simulate? You'll gain most benefit from simulating any process that's complex or costly to experiment with in real life. These might involve uncertainty, complex interactions, or elements of randomness, like varying customer or product arrival patterns. For example, reducing lines at a store checkout. You can simulate the possible behaviors. If the customer is served straight away, joins a line, or uses a self-checkout. By simulating arrival patterns over the week, you'll quickly see what will happen at peak times and where checkout lines are building up. Using this simulation, you can then quickly test ideas to reduce lines. You could add more employees, change work schedules, or add more checkout systems. You'll see exactly how each change will impact performance. Compare the results and costs to find the solution that reduces queues and delivers the best customer experience. When could simulation help you? If you face complex decisions, assess how changes will impact every aspect of your process in a risk-free environment. You're having problems with the process. Quickly highlight any inefficiencies in a process that could be impacting your bottom line. Your process doesn't exist yet. Plan new process and validate your ideas ahead of any investment.
You need to understand the long-term impact of decisions. Test different scenarios and simulate weeks, months, or even years into the future within seconds. You need to build stakeholder buy-in. Easily communicate concepts through a visual and animated approach to process improvement. What challenges could you solve with simulation? Learn more about the benefits of simulation at simulate.com/solve. Ya, jadi kapan nih simulasi menjadi suatu aplikasi yang handal di sini, appropriate ya. Ya, kalau kita menyelesaikan masalah dengan kompleks sistem ya, kemudian ada information, organizational, and environmental change can be simulated in Venn diagram effects. Ya, kita mengubah input untuk melihat outputnya apa. Ya, untuk mengetahui knowledge about the improve of the STEM. Ya, finding important input parameter with changing simulation input. Yang terakhir, simulation can be used with the new design and policies before implementation. Untuk hal yang lainnya seperti simulation can be used in new design, policy before implementation, sebenarnya prinsipnya sama ya. A plan can be visualized with animated simulation, jadi di dalam simulasi juga kita bisa mendapatkan gambaran berupa visualisasi yang bisa memberikan kita bayangan seperti apa ya. Contohnya kalau untuk modern system ya, misalnya di pabrik wafer ya atau lain yang sifatnya kompleks ya, kita bisa treat secara dengan simulation untuk bisa mengetahui behavior dari simulation yang akan kita buat. Tapi kita sudah sangat banyak tahu bahwa simulasi itu merupakan suatu tools yang handal sih. Tapi kapan simulasi bisa menjadi tidak tepat kita lakuin simulasi? Ketika suatu masalah tersebut bisa diselesaikan dengan common sense kita. Ya misalnya kita mau simulasikan jarak dari Jakarta Surabaya, misalnya let's say 920 km, ya nggak perlu disimulasikan, kita bisa langsung udah tahu secara waktu ya, misalnya 920 km dengan kecepatan 100 km per jam, berapa jam kita bisa menempuh jaraknya, contoh gitu. Berarti dengan common sense kita biasa aja bisa. Atau when the problem can be solved analytically, ya kita mau beli belanjaan, mau beli berapa banyak, kita udah tahu berapa spend yang kita keluarkan, ya kita bisa analisis gitu ya. So if it is easier to perform direct experimental. Misalnya kalau kita punya launching produk ya, kita mau drop test barang kita ya, kita lebih mudah dan juga lebih murah ketika kita misalnya drop barang itu dari ketinggian 1,5 meter untuk mengetahui efek dari barang yang dibandingkan kalau kita melakukan simulasi, kita beli aplikasinya, kita panggil orang expert untuk mengujinya, lebih costly in terms of harga dan juga dari sisi waktu. Ya, apalagi kalau resource-nya nggak ada, waktunya nggak ada, yang jadi nggak tepat itu. Tapi simulasi juga menjadi tidak tepat lagi ketika kita coba mempertimbangkan dari human behavior. Di sini asumsikan human behavior-nya berubah-berubah ya. Orang bisa sekarang bilang A, B bilang A, besok bilang B, which is sangat dynamic sekali, which is itu sangat sulit untuk disimulasikan. Oleh karena itu, 6 hal ini adalah menyatakan simulasi menjadi tidak appropriate untuk dilakukan. Ada pertanyaan mungkin? Masih belum, Pak. Ya, oke. Kami lanjut ya. Jadi apa area-area dalam application simulation? Banyak ya. Dari manufacturing, ya semiconductor manufacturing, ya logistik, business process simulation, and so forth. Jadi bisa dibaca nanti di slide-nya masing-masing untuk membersihkan waktu. Step in simulation study ya. Jadi first thing first kita harus melakukan namanya problem formulation ya. Kita tahu dulu apa yang kita ingin mencapai, apa tujuannya yang kita inginkan. Let's say kita mau mensimulasikan berapa ya end stock kita di end of the month ya. Jadi kita tahu tujuan yang kita mau capai itu apa, kita buat model konseptualnya seperti apa, ya berarti kita akan buat modelnya, berarti sifatnya adalah kalau stok berarti ada barang yang datang, barang yang dipakai, ya, sama berarti kita dapat end stock kita seperti apa. Kemudian kita melakukan data collection, ya data collection berarti kita kumpulin datanya selama periode tertentu, misalnya weekly, daily, atau monthly, ya kita buat model translation-nya, kita verifikasi, kita validasi, kita melakukan experimental design, kemudian kita jalanin, ya kalau modelnya berjalan dengan baik, ya kita bisa reporting, oh
at the end of the month, stok kita akan kurang lebih roughly sekitar 15 hari day of inventory misalnya. Jadi kita akan tahu bagaimana tanpa mengetahui kondisi nanti di akhir bulan, kita sudah mengetahui ya level inventory kita seperti apa. Jadi itu tahapan-tahapan secara singkat tentang simulation of study. Kita masuk ke dalam simulation model ya. Jadi kalau dalam sistem model ya, ada yang sifatnya deterministic, ada yang sifatnya stochastic. Ya, jadi if simulation model does not contain any probabilistic ya, it's called deterministic. Jadi nggak ada peluangnya gitu ya, nggak ada probability-nya, sifatnya biner ya, pasti gitu ya. Misalnya di sini contohnya chemical reaction, kalau kita campur unsur A dan unsur B ya udah pasti ya, efeknya seperti apa, itu kan hukum alam kayak gitu. Jadi dia deterministic. So many system, however, must be modeled as having at least some random input components, ya, such as queuing, inventory system, are modeled stochastically. Ya, jadi kalau berhubungan dengan semua di dalam hidup kita ya banyak unsur randomness ya, kayak kita bisa hari ini berangkat dari sini ke misalnya ke kantor kita 30 menit tiba-tiba jadi 45 menit. Ya, know how tiba-tiba ada mungkin perbaikan jalan dan lain-lain yang sifatnya nggak pasti ya, sifatnya banyak unsur randomness yang terjadi. Oleh karena itu, itulah maksudnya dalam stochastic. Stochastic simulation model process output that is self-random and must therefore be treated as only an estimate of the true characteristic of the model. This is one of the main disadvantages of simulation. Ya, jadi ya ketidakpastian itu merupakan jadi hal yang sulit juga gitu ya. Dalam deterministic stokastik itu ada dua ya, ada yang sifatnya static, ada yang sifatnya dynamic. Kalau static itu simulation model representation of a system at a particular of time that one may be used to represent the system in which time simply play no roles. In other hand, dynamic simulation model represent a system that is evolved over the time, such as conveyor system vector. Jadi running continuously lah ya, gampangnya kalau dynamic itu terus menerus. Kalau static ya kita set hari ini selesai, ya besok. Jadi ada terms waktunya tuh jelas ya. Hari ini ya berarti cut off kapan tuh jelas. Itu static. Kalau dynamic ya dia karena sifatnya continuously running terus menerus ya dia berdasarkan waktu yang berjalan gitu ya. Baik dalam static dynamic ada dibagi lagi ya, ada yang sifatnya continuous, ada yang sifatnya discrete. Kalau discrete prinsipnya sebenarnya hampir sama ke statistik ya. Dia dibagi-bagi berdasarkan action bedanya ya. Misalnya discrete itu adalah kalau kita anggap di antrian. Ya, ketika kita datang ke antrian, ya kita dilayanin itu discrete ya. Berarti datang berapa lama, dilayani berapa lama, kita keluar dari sistem berapa lama. Discrete ya. Jadi dia dibagi berdasarkan activity kita. Kalau continuous itu karena berjalan dengan waktu yang sangat cepat, ya jadinya di cut off-nya itu berdasarkan waktu, misalnya 5 detik, 4 detik, 3 detik. Ya, jadi itu yang membedakan continuous dan juga discrete. Gitu. Itu model taksonominya ya, kurang lebih dari sistem model. Kalau ada yang kurang jelas bisa sambil tanya ya. Kita masuk ke conclusion. So in the simulation system, modeling is the process of representing a model which include its construction and working. And the simulation model is similar to the real system, which help the analyst predict the effect of change to the system. Ya, what if? Jika kita melakukan apa, dampaknya apa? What if? Simulation of system in the operation of a model in terms of time, space, which help analyze the performance of an existing or the proposed system. Ya, jadi nggak selalu sistem itu tentang kita sistem yang udah berjalan, kita juga bisa membuat sistem yang baru misalnya gitu. The system is a collection of components that form and interact with each other to achieve its goal. Yeah. In system modeling, it is necessary to define the boundaries between the system and its environments. Yeah, model can be classified into mathematical and physical. Model can be distributed into discrete and continuous. In addition, the model are also based on dynamic characteristic, classified into statistic model, dynamic model, linear model, deterministic model, stochastic model, and non-linear model. Oke. Kita udah selesai di dalam sesi 1, kita conduct dulu sedikit post test ya. Sebenarnya linknya sama seperti yang tadi pretest. Selamat mengerjakan dulu. Pak Ivander boleh diskusi dulu, Pak? Maaf, gimana? Ya, Pak, kalau untuk simulasi dengan misal varian produksinya itu bermacam-macam gitu, Pak. Apakah itu harus disimulasikan per satu varian atau seperti apa, Pak, yang efektif? Tujuan yang mau dicapai apa nih sebelumnya, Pak? Misalkan
lead time, Pak. Lead time, oke. Nah, misal dalam servis untuk sepeda motor misal gitu, Pak. Kan Iya. varian ada macam-macam gitu ya, ada yang bebek, ada yang matic dan lain sebagainya gitu. Dan kan setiap harinya tidak bisa diprediksi berapa yang akan masuk varian untuk matic dan sebagainya. Nah, itu apakah harus dilakukan simulasi per satu varian, kalau bebek seperti ini, kalau matic seperti ini dan sebagainya, atau seperti apa, Pak? Kita Idealnya, Pak. biar nggak lebih menjelas lagi, kita ini posisinya ada di sebagai apa ini, Pak? Kita sebagai customer-nya atau sebagai bengkelnya, sebagai apa nih? Kita Sebagai berdiri planner-nya, Pak, bengkelnya, Pak. oh, bengkelnya. Oh, karena kita nggak tahu nanti bebek itu datang berapa menit gitu ya, Pak, biasanya, Pak. Iya, Misalnya yang datang bebek kan nggak selalu, misalnya kita anggap servis, misalnya kita sebut merek Honda gitu ya. Kita nggak tahu nanti yang servis misalnya yang datang Matic, atau ya kita yang datang nanti kita misalnya bebek, kan kita nggak pernah tahu gitu, masa ada kayak gitu, Pak. Bener nggak iya, cara kita? betul, Pak. Biasa yang kita lakukan itu adalah kita dalam buat simulasi itu penuh ada datanya, Pak. Jadi pada prinsipnya kita juga bikin probability-nya. Kita balik lagi ke namanya si kita back ke contoh sini biar kita kebayang nih. Ada sifatnya stokastiknya gitu loh, Pak. Jadi kita buat stokastiknya, kita bikin secara probability-nya. Jadi kita assume, berarti kita udah pakemin nih, Pak. Berarti kita udah pakemin kalau misalnya bebek 5 menit servis ya. Kalau misalnya Matic mungkin lebih sulit ya. Saya ini kurang paham tentang servis. Anggap 8 menit gitu ya. Nanti kita akan dari sisi kesehariannya itu, kita akan nanti buat polanya. Jadi kita akan tarik data misalnya selama seminggu, kita nanti bisa dapat nih probability-nya. Kita nanti dapat probability-nya bahwa kurang lebih yang masuk Matic itu 80%, karena kan majority di Indonesia Matic ya 80%, 20%-nya yang bebek. Nanti unsur randomness itu nanti kita buat ya, bisa kita buat Monte Carlo-nya, atau kita nanti buat secara random dengan Excel. Nanti kita cobain juga, Pak. Kita buat dengan Excel juga. Nanti kita bisa tahu, kurang lebih kita butuh waktu, kalau kita mau menjalankan simulasi itu, kita akan menemukan bahwa in total 500 menit ya, terdiri dari 80 orang yang menggunakan Matic atau 25 orang yang menggunakan bebek gitu. Jadi pertama kita buat dulu probability dari si bebek dan juga si manualnya, bebek dan juga si Matic-nya. Kemudian nanti kita buat generate random number, nanti random number itu kita tembak ke dalam si probability-nya ya secara kumulatif. Nanti kita bisa tahu, Pak, polanya bahwa si dalam satu hari itu butuh waktu berapa lama lah kurang lebih untuk menyelesaikan si service itu. Nanti kita ada contohnya di Excel, nanti biar kebayang, Pak. Biar Oh, nanti baik. biar Ya, nanti Pak. kita bisa kebayang juga. Oke, berarti itu masing-masing dari kategorinya, lead time-nya dari bebek ataupun matic tadi, itu kita buatkan semacam standar waktu, Iya, gitu ya, Pak ya? betul, betul. Susah kalau kita mikirnya, ini ganti ban aja atau ini ganti apa. Kita biasa bikin klasifikasi ya gitu, Pak. Tergantung dari Oke, sisi klasifikasinya terlalu sekompleks apa ya, atau mungkin dibikin bebek tipe benerinnya servis A, pakai servis A, pakai servis B, pakai servis C, bisa, Pak. Atau klasifikasinya dipersempit bebek dan juga metrik aja, itu tergantung bagaimana kita nanti mensimulasikannya dan juga kondisi ya dari prakteknya langsung ya, Pak. oke, siap. Ya, Makasih, Pak. makasih. Ya, oke, kita ke post test ya dulu. Ya, maaf, satu. Ya, sambil kita menunggu sekalian absensi ya, biar kita mempersingkat waktu, soalnya kita ada 3 bab cukup padat hari ini. Pak Abdil Damanik ada? Abdul Damanik hadir, Pak. Hadir ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Ibu Alisa Safitri ada? Alisa ada Hadir, ya? Pak. Oke.
Pak Asifudin. Pak Asifudin ada ya? Pak Dipa. Hadir, Pak. Oke, Pak Edi. Pak Edi nggak ada ya? Oke. Pak Farhan. Farhan Ada ya? Chandra hadir, Pak. Oke, Bu Fortuna. Hadir, Pak. Hadir ya? Pak Lukman. Ada ya? Hadir, Pak. Bu Mei. Hadir. Hadir, Pak. Pak Rival ada. Pak Muhammad Haji Pratama. Rival hadir, Pak. Iya. Haji Pratama nggak ada ya? Pak, maaf, Fadil hadir ya, Pak? Tadi kayak belum sempat Apa? menjawab. Fadil atau sama Fadil Ramadan hadir. Adil Ramadan. Belum saya panggil sih. Apa saya udah panggil ya? Pak Rizky kah? Hadir ya? Bu Ulfa hadir. Hadir, Bapak. Ya, jadi yang tidak hadir saya ulangin Pak Edi. Pak Edi aja ya berarti ya? Sisanya hadir ya? Pak. Ya. Izin Pak, ide bagus. Ide bagus. Udah ada di bawah Pak, udah checklist. Oh, siap, terima kasih Andre, Pak. Pak, belum Ya. dipanggil, Pak. Iya, yang belum dipanggil udah di checklist. Yang tadi saya panggil yang belum di checklist di sistemnya. Jadi biar nggak double. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya, saya confirm sekali lagi Pak Edi ya, Pak Edi Purnama yang belum hadir ya. Ya, oke. Saya submit dulu. Post testnya sudah selesai dikerjakan? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Saya sampai checklist dulu ya, cukup banyak ini checklist kamu. Oke. Kita masuk ke sesi kedua. Oke, kita masuk ke bagian random number ya, di LO pertama. Ya, ini adalah subtopik yang nanti akan kita bahas ya selama 30 menit ke depan.
Ya, dalam simulasi itu terdapat 3 tipe data availability-nya ya. Datanya pertama diketahui atau tidak diketahui. Kalau diketahui, ada yang berdasarkan trace driven simulation. Kalau trace driven simulation seperti namanya berarti menggunakan data historical. Kelebihannya berarti lebih valid ya, karena berdasar histori, karena biasanya histori mengulang. Kekurangannya adalah kalau di historicalnya terbatas atau tidak ada, ya kita nggak bisa menjalankan ini ya, kita nggak bisa menggunakan proyeksi dengan trace driven. Kemudian empirical distribution ini adalah menggunakan statistical distribution ya. Jadi kita menggunakan data statistik untuk mengetahui bagaimana pola ke depannya seperti. Oke, kita masuk ke dalam ketika datanya tidak diketahui gitu ya. Ini adalah simulation is carried on the using theoretical statistical distribution assumption ya. Jadi di sini kita kalau menggunakan sifatnya theoretical ya, berarti kita datanya kita diketahui, kita coba memberikan data secara teoritis gitu ya. Masuk ke dalam statistical model input random variability. First thing first kita conduct pretest lagi ya untuk di sesi kedua. Oh, mohon maaf, boleh minta linknya Pak? Karena bisa. Iya, sebentar ya. Saya taruh di forum ya. Saya sudah taruh di chat, meeting chat ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk ke dalam tipe dari distribution ya. Tadi sudah dijelaskan ada discrete dan continuous. Kalau misalnya discrete itu kita potong ya berdasarkan dari kejadian-kejadiannya. Jadi kita potong misalnya di dalam sequence pertama ada satu orang menunggu ya, di sequence kedua ketika orang lagi datang ya, maka number of waiting people-nya jadi nambah, terus ketika selesai dilayani turun. Jadi dia cut berdasarkan activity-nya. Kalau continuous itu seperti kayak misalnya ketinggian air dam ya, dalam bendungan misalnya. Kan sangat cepat berdasarkan waktu ya. Jadi dia bersifat continuous ya, seperti grafik jadinya seperti itu. Ya, purpose and overview. Jadi dalam
An appropriate model can be developed by sampling the phenomenon of interest ya. Select a known distribution, kita tahu dulu jenis distribusinya apa, normal, binominal, and so forth. Kita buat estimasi parameternya, kita akan buat juga goodness of fit-nya seperti apa ya. Nanti kita akan belajarin di sesi-sesi berikutnya untuk goodness of fit ya. Ya, kemudian masukkan useful statistical model ya. So in this section, statistical model appropriate to sub application area and presented. Ya, ada queuing system, ada inventory, ada logistic and supply chain, and reliability and maintainability. Ya, kita sambil lihat sejenak tentang video tentang implementasi dari simulasi itu sendiri ya di dalam manufacturing. Saya izin sharein video dulu sebentar. Ya, kita tadi dari sisi manufacturing. Kemudian kita akan melakukan conduct tentang random number ya. Salah satunya dengan menggunakan Microsoft Excel. Kenapa kita menggunakan random numbers ya? Karena kita mau memastikan bahwa di dalam prakteknya ya, randomness itu adalah selalu terjadi ya. Either in system environment, in the component itself, randomness is happening. So randomness affect the operation, state, and the performance of system. Almost all of the simulation contains one or more randomness. Ya, jadi dalam hidup kita juga banyak unsur randomness yang terjadi ya. Kalau dalam manufacturing ya mesin breakdown kita nggak pernah tahu mesin kapan kita breakdown mogok gitu ya. Kapan kita membuat produksi ada tahu masalah di kejadian kapan. Variasi produksi seperti apa. Kita nggak pernah tahu kapan kita melakukan human error. So randomness is in the environment is demand fluctuation. Misalnya kita nggak pernah tahu tiba-tiba market itu kebutuhannya seperti apa. Semua bersifat random. Nah, salah satu tools yang kita bisa gunakan dalam random itu adalah Microsoft Excel. So we can convert
conduct the random number using Microsoft Excel ya. There is two options to generate random number ya. The first is by rand ya, to generate value from 0 till 1 ya. Kemudian kalau kita juga mau generate secara angka yang integer ya, kita set low and high for the random number-nya ya. Dengan function rand between kita bisa mendapatkan angka tertentu yang kita inginkan. Gitu ya. Ini kita mau tes koin sebanyak 10 ini kayak mirip seperti tugas yang di dalam latihan di forum ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Untuk saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Ya, kalau memang dirasa udah bisa semua juga ini bisa di skip ya. Cuma kita recap secara cepat aja. Di sini kita suruh melakukan conduct 10 kali percobaan ya. Kita bikin 1 sampai 10 di sini ya. Kalau kurang besar saya zoom ya. Kita generate 10 kali percobaan ya. Jadi kalau anggap aja kita kalau mau bikin tes koin ya, kita mau tahu kalau misalnya kita berpikir dengan probability, kalau kita melakukan tes koin, berarti peluangnya adalah either head or tail kan. Berarti peluangnya berapa? Di sini. Kalau kita misalnya toss koin, peluangnya dari 1 berarti berapa? Antara head sama tail. Saya jelaskan di sini. Peluangnya masing-masing berapa? Setengah, Pak. Ini kayaknya layarnya belum diganti, Pak. Oh, sebentar. Belum ganti ya? Belum. Saya ulangin. Ya. Udah muncul belum? Udah. Udah ya? Ya. Jadi kalau kita generate koin ya, kita toss koin, kita lemparkan koin kan peluangnya cuma either head or tail ya, berarti peluangnya 0,5 gitu ya. Jadi kalau kita peluangnya sama-sama nih 0,5 ya berarti kan kalau kita tidak mempertimbangkan unsur randomness ya kita mau toss 20 koin ya berarti kita asumsikan 10 kepala ya 10 tail gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan unsur randomness di sini hasil yang terjadi bisa beda. Dalam generate random number ya kita bisa generate ya dengan function rand ya. Kita buka kurung aja. Sorry. Ya, kita generate aja 10 kali kita bikin random number-nya ya. Nah, ini adalah random number. Dia random number ini kalau kita terus melakukan function tertentu ya, misalnya dia berubah terus ya. Jadi kita perlu ya copy paste value gitu ya. Ya. Kemudian kita bisa langsung menggunakan, jadi kita buat dulu random number-nya, baru kita bikin function-nya, ya kita bikin state-nya. Caranya adalah kita bisa langsung pakai rumus if aja ya. Jadi kalau kita menggunakan if aja, kita menggunakan analisisnya adalah kalau kurang dari sama dengan 0,5 ya, kita bisa asumsikan dia adalah head gitu ya, kepala gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 0,5 ya, dia akan peluangnya adalah tail gitu ya. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah kita bikin random number ya, kita kan nggak pernah tahu random number itu akan mengenerate random numbernya di bawah 0,5 atau lebih dari 0,5 gitu ya. Biar random number itu bekerja, berarti kita mengandalkan hukum alam gitu ya untuk menentukan peluangnya yang akan terjadi seperti itu ya. Kemudian kita tinggal conduct aja ya. Di sini kita bisa count ya. Kita bisa count ya, ini range-nya di sini. Ya. Kalau kriterianya misalnya head gitu ya. 5 ya di sini
head berarti dia peluangnya 5. Ya, ini secara kebetulan nih dia head sama tail 5. Tapi nanti kita coba generate random number sekali lagi ya. Kalau biar kita tahu function. Ya, ini kita ketik count ya. Ini 5 dan 5. Coba kita generate random number sekali lagi ya. Ini kebetulan karena ini angkanya terlalu sedikit ya. Coba kalau kita bikin random number lagi. Ya. Terus kita tes dulu. Ya, kita random. Nah, ini contohnya gitu ya. Ketika kita random number generate ini ya, ini kita bisa menemukan bahwa kalau kita menggunakan matematika secara sederhana aja, seharusnya kan kalau dari 10 percobaan, head-nya 5, tail 5 ya, secara, wah pasti dong wajib. Tapi ketika kita mengenerate random number, kita bisa melihat bahwa head-nya ternyata 3, tail-nya 7. Jadi seolah-olah probability head-nya 0,3, tail-nya itu 0,7, padahal kan harusnya 0,5. Itulah yang dimaksud dengan random number itu bisa mengenerate atau memberikan gambaran kondisi sesungguhnya, kondisi yang tidak pastinya, seperti itu. Dan di sini saya menekankan adalah kalau kita tes koinnya 10 kali, mungkin lebih cepat kita tes koin 10 kali kita catat ya. Koin pertama kita toss, oh head, tulis. Koin kedua tail, tulis 10 kali. Mungkin lebih cepat ketika kita harus mempelajari cara menulis if function-nya. Ya, tapi kalau kita mengenerate-nya 100 koin test, ya itu pasti akan lebih cepat hingga kita menggunakan Microsoft Excel untuk kita bisa mengetahui function dari atau mengetahui berapa banyak head dan tail dalam 100 kali percobaan. Itulah yang menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan Excel, ya itu akan lebih powerful dan lebih cepat ya kalau kita punya data yang akan kita olah lebih banyak. Gitu ya. So far ada pertanyaan mungkin? Ada yang kurang jelas? Ya. Jelas, Pak. Jelas ya, ini seperti latihan forum ya, cuma kita hanya repetisi pengulangan aja. Masuk ke Excel-nya lagi ya. Ini random number ya, tadi kita udah lakukan. Nah, ini perlu dilakukan nggak nih tes seperti ini, apa kita bisa skip aja ke materi berikutnya? Ini yang tugas mirip ya sama tugas forum. Perlu diulang nggak? Apa ada yang kesulitan gitu? Perlu diulang? Apa udah bisa semua? Biar kita mempersingkat waktu juga. Bisa ya berarti ya? Lanjut aja ya? Betul, Pak, lanjut Bisa aja. langsung dikasih lihat jawabannya aja, Pak. Jawabannya saya juga belum buat, harus buat dulu. Sebentar. Saya kerjain secara cepat aja kalau gitu ya. Saya catat dulu. Boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak. Soalnya kita submit di forum, belum tahu yang benar yang mana. Oh iya. Saya juga belum buat jawabannya ya. Saya buat soal belum buat jawabannya gitu. Oke. Ya. Saya agak lakukan secara cepat gak apa-apa ya. Saya baca dulu soalnya 3, 6, 10. 3 minutes ya. 6 minutes. And 10 minutes. Probability-nya. Oke, ya jadi sambil prinsipnya kita generate juga random number ya. Prinsipnya sama seperti tadi di dalam dalam dadu ya. Cuma di sini nggak bisa bilang, Pak,
saya kerjain ternyata hasilnya beda, Pak. Yang dilihat nanti bukan hasilnya, karena kan ini kan saya generate random di rumah, Bapak Ibu ngerjain di rumah masing-masing, random number-nya nggak mungkin sama ya. Jadi jangan nanti berpatokannya terhadap hasilnya kok beda ya Pak, enggak ya. Tapi dari caranya ya yang dikunci ya. Ini sebagai inputnya karena nanti pasti hasilnya beda ya. Orang komputernya beda, kerjaan waktunya beda, random number-nya beda. Apalagi ketika random number 25 gitu ya. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita Ya Pak. sebenarnya prinsipnya sama aja seperti yang dadu, cuma if-nya kita lebih ada lebih banyak aja gitu ya. Jadi kalau probability-nya kurang dari 30%, dia masuk ke 3 menit gitu ya. Kalau misalnya, Belum ganti layarnya Pak. oh belum ya, bentar-bentar. Saya udah Excel tapi belum berubah ya? Belum, Pak. Oh belum, bentar-bentar. Oh, tadi saya pause, bentar-bentar. Sorry, saya ulang. Sorry ya, saya tadi pause. Sama dengan jadi kalau kita dari 3 menit ya, kayak if n aja deh. Kurang 0, oh oke nih. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya mirip seperti yang di sini ya. Kita kuncinya di sini nih. Kalau kita bikin 0 sampai 0,3 dia akan masuk ke dalam golongan 3 menit, 0,3 sampai 0,75 masuk ke golongan 6 menit, 0,75 sampai 1 akan masuk ke golongan 10 menit. Prinsipnya sebenarnya seperti itu aja. Jadi nanti kita tinggal dituangkan dalam Microsoft Excel-nya. Fungsinya kurang lebih sama aja ya. Kalau kurang dari 0,3 jadi 3 menit ya. Kalau kurang dari di antara 0,3 sampai 0,75 maka 6 menit ya. Sisanya berarti kan 10 menit. Tinggal kita nanti count if aja ya. Count if aja. Ya, kalau nanti kriterianya ya, ini 3 menit ya, 3 menit akan ada 6 menit. Terus sama nanti ada yang 10 menit ya. Tinggal kita ganti aja 6. Kalau kita ganti 10. Oke,
Kurang lebih gini ya, kita dapat total 25. Untuk penjelasan dalam Excel-nya ada yang kurang jelas nggak pengerjaannya? Jelas, Pak. Jelas ya? Tadi kalau yang pertanyaan sama tentang motor juga sama ya tadi, misalnya bebek dan lainnya, kita juga set ya, kita bikin probability-nya, anggap aja ini sebagai motor bebeknya, motor matic-nya ya. Kita nanti bikin dia probability seperti apa, nanti kita generate random number-nya, kita bikin state-nya, nanti kita bisa count kurang lebih, atau kita bisa totalin. Prinsipnya sama. Clear ya? Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang perlu diulang nggak? Clear ya? Oke. Jadi nanti yang di forum bisa berpetan nih. Ini ada latihan sebenarnya kayak kita conduct 50 rolling dice ya. Berarti kalau dice itu bedanya nanti probability-nya ya. Tinggal dibagi 6 aja, karena secara waktu nggak possible untuk saya kasih contoh. Nanti kalau ada waktu bisa sambil dikerjain ya di rumah untuk latihan, untuk menambah latihan lah. Oke, kita conduct post test dulu ya. Sebenarnya linknya akan sama seperti pretest ya. Bisa langsung dikerjakan dulu post testnya secara singkat. Ya, selesai ya. Ada yang kesulitan mungkin terhadap pengerjaan pretest atau post testnya? Aman ya? Oke. Kita masuk ke dalam discrete event simulation ya. Jadi tadi kita ada masuk ke tadi random, kita masuk ke discrete event simulation adalah satu teknik ya yang digunakan untuk kita menganalisis complex system ya, where event ya occurs at distinct point. Jadi seperti yang saya contoh sebelumnya adalah dia akan membagi berdasarkan activity yang kita buat. Itu ada discrete event simulation ya. Jadi discrete is depend on event ya, while continuous by time ya. Tadi discrete itu misalnya kalau kita di sistem antrian ya, orang datang, orang dilayanin, itu discrete. Kalau misalnya continuous itu tadi bagaikan air dalam bendungan ya, akan berjalan dengan sangat cepat gitu ya. Untuk bisa nanti kita mendapatkan gambaran tentang discrete event, kita sambil buka dulu video tentang discrete event simulation. Discrete event simulation analyzes the behavior of a dynamic system by approximating it as a sequence of instantaneous occurrences. Let's examine why they are so powerful for certain applications and why you might use them over other simulation techniques. It turns out that some processes lend themselves well to discrete event simulation due to their event-driven nature. In situations where the choice is less clear, you may adopt a discrete event approach due to the computational advantages it offers over a continuous dynamic simulation. But ultimately, adoption will depend on what problem you're attempting to solve. And what you'll find is that discrete event simulations are often used to answer questions concerning scheduling, resource allocation, and capacity planning. Statistician George E.P. Box wrote that all models are wrong, but some are useful. Understanding the purpose of your simulation dictates how you approximate the system.
In many cases, discrete event simulation is a straightforward way to model the problem and acquire the desired data. For example, if your task is to understand how the number of cashiers impacts line lengths at the grocery store, you probably wouldn't worry with simulating every barcode swipe. If you want to predict bit drop rates in a data network, you likely don't care about the voltage across every single transistor. It's these kinds of applications, when questions such as resource management are at play, that low-level details become irrelevant and discrete event simulations become useful. Let's take a closer look. Consider the task of simulating the flight of an aircraft. One approach would be a trajectory-based simulation in which the model diligently tracks the position of the aircraft. You could run this simulation to any point in time and precisely know the history of the vehicle's latitude, longitude, and altitude through all stages of flight. But perhaps we aren't concerned with just one aircraft. Perhaps we want to simulate an entire fleet of aircraft, flying between dozens of airports in a number of countries. And the reason we're simulating is because we want to understand how weather and air traffic delays in one region impacts fleet performance globally. If this were the goal, the only information that's relevant is what the aircrafts are doing and what region they're in. Calculating latitude, longitude, and altitude of every single aircraft at every point in time is computationally wasteful. We simply don't need all of that data to get the answer we're seeking. So instead, let's only track which phases of flight the aircraft are in. Modeling in this manner enables us to use a discrete event simulation, with the events being the transitions between phases of flight. Time spent in each phase is represented by servers, and queues represent ground delays and holding patterns. By simplifying things, the effort for a design engineer to develop the model can be greatly diminished. Plus, the computational overhead of the simulation is drastically reduced since the only calculations performed are the updates to the flight phase for each aircraft. This means we can run more simulations, providing us a more thorough picture of the system under different scenarios. And what kind of things can these simulations teach us? Well, we can use the simulation results to identify bottlenecks in our process, characterize deadlock conditions, and gain a clear picture of latency throughout the system. This information enables us to make informed decisions about optimizing the performance of an aircraft fleet or any other system we choose to investigate. Ya, tadi kita lihat bahwa itu adalah fungsi dari discrete event simulation, ya, di mana dia akan mengapa hal itu kita perlu pelajari karena ini akan membantu kita ya dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan kita membreak berdasarkan activity menjadi sesuatu yang bisa manageable untuk dikerjakan gitu ya. Kemudian masuk ke dalam risk mitigation, it's by simulating various scenario, you can identify potential bottlenecks ya, resource constraint and the real performance issue before implementing the change in the real world. So it helps in the risk mitigation. Kemudian lebih ke riset, masuk ke dalam mengapa discrete event simulation juga masuk ke dalam resource optimization. Di sini kita mengetahui berapa banyak resource yang kita butuhkan untuk mengutilisasi ya. Utilisasi ini kan berhubungan terhadap seberapa besar efektivitas ya yang kita berikan terhadap suatu sistem. Anggap kita punya teller, apakah teller yang kita assign 5 orang tuh terlalu banyak, terlalu dikit. Nah, itu akan kita melakukan resource optimization. Ya, kita bisa hitung, bisa lihat cost reduction-nya mana yang paling optimal. Masuk ke dalam performance analysis ya, you can analyze system performance metric like throughput ya, waiting times, service level, helping you make a data-driven decision to improve efficiency. Ini sama seperti yang tugas di dalam forum ya, kita kerjain performance analysis ya, kita mengetahui waiting time berapa lama, time sistemnya seberapa lama, idle berapa lama, sehingga kita tahu seberapa efektif, seberapa utilitas dari sistem kita berjalan dengan baik. Masuk ke dalam experimental testing ya, di sini allow kita untuk eksperimen with the different strategies ya, and policies without disrupting the real operation ya. Jadi dengan kita buat simulasi ini, kita nggak perlu misalnya kita mau mengetahui apakah dengan kita menambah racking dalam gudang, kita bisa meningkatkan kapasitas. Ya, kita nggak perlu bikin rackingnya dulu, bayar dulu rackingnya untuk tahu
apakah kapasitasnya bisa benar-benar meningkat, apakah secara cycle time inbound outbound akan meningkat ya. Kita hanya cukup dengan melakukan simulasi untuk kita bisa mendapatkan gambaran dan juga bisa mengambil keputusan yang bisa lebih akurat. So far sampai sini ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas? Clear ya? Pak, diskusi Pak. Ya, boleh. Yang tadi terkait discrete sama continuous, misal kita kembali ke servis bebek sama matic Pak. Pembagian waktu untuk servis di antara servis bebek kemudian servis matic itu berarti discrete. Discrete ya. Tetapi ketika dihubungkan gitu ya, dari proses masuknya, kemudian setiap pelanggan itu antri, sampai kemudian nanti melakukan pembayaran, itu bisa dibilang continuous. Lebih kalau kita masuk ke sistem antrean ya, Pak Gozi, itu kita biasa lebih mudah bagi kita untuk kita bagi itu tetap secara diskret sih Pak. Jadi kita bagi, misalnya orang datang, orang itu kemudian kan ada jeda antara kedatangan setiap motor ya, kemudian waktu datangnya, waktu dia dilayanin, itu kita bagi-bagi berdasarkan diskret sih. Jadi kalau lebih banyak continuous itu sebenarnya kalau kita punya sistem running 24 jam nggak berhenti-berhenti dan sistemnya terus-menerus ya, seperti misalnya kita mau mengetahui ketinggian, misal level ketinggian air di dalam suatu bendungan kita, kan sebenarnya kita nggak perlu bagi-bagi, oh kalau hari Senin airnya berapa, kan kita nggak perlu cut-cut berdasarkan klasifikasi seperti itu kan, kita hanya mau tahu, oh sekarang berapa ketinggiannya, nanti kita ngatur buat nanti kapan kita buka tutup katup kita, nah itu kan kita bikin secara continuous. Tapi kalau kita sifatnya services ya, sifatnya manufacturing, kita biasa umumnya kita langsung buat secara diskret sih Pak, biar kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari gabungan diskret itu bisa jadi continuous ya Pak? Bisa, kalau tergantung kebutuhan kita, makanya apa yang kita butuhin. Tapi most likely kalau kita sistem yang kita buat itu cenderung kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya jika kita menggunakan diskret dibandingkan continuous. Kalau continuous itu karena benar-benar aktivitas itu untuk dipotong-potong tuh sangat susah gitu loh. Kayak misalnya aktivitasnya cuma simple, airnya masuk ke dalam aja, yang nggak ada, maksudnya sama air keluar kan secara sederhana sangat cepat, sangat terjadi, jadi sangat sulit untuk diukur dipotong berdasarkan tiap aktivitasnya gitu. Nggak menutup kemungkinan, cuma most likely saya lebih setuju kalau contohnya masih dengan si bebek dan si matic ini, kita lebih mudah kalau pakai diskret Pak Gosi. Oke, baik Pak. Ya, masih Pak. Ya, kemudian complex system understanding ya. Ini juga berhubungan kalau real words atau complex analytic system kita diskret ya. Kayak masalahnya kompleks makanya kita klasifikasikan berdasarkan aktivitasnya. Kemudian dari berbagai jenis disiplin ya, ada business healthcare, ya business engineering, bisnis, itu kita bisa lakukan dengan descriptive simulation. In summary, learning descriptive simulation equips you with a versatile tools ya, for modeling, analyzing, optimizing complex system. So it's empower decision makers to make informed choice, reduce risk, and improve the efficiency of the process in various domain. Untuk queuing system dalam bank ini ada yang kurang jelas gak? Ada yang perlu dicontohin untuk pengerjaannya atau kita bisa skip aja? Karena ada contohnya juga, kemudian di forum juga kita bisa kerjain. Perlu diulang apa enggak? Soalnya waktunya cukup mepet nih untuk ke presentasi ketiga. Skip aja Pak, karena kemarin udah ada contohnya. Ya, ada contohnya juga, udah ada rumusnya ya, bisa langsung dipakai ya. Jadi prinsipnya nanti di dalam, kita masukin ke dalam analisisnya, karena di analisisnya kan nggak dijelasin. Di sini misalnya average waiting time ya, sama average idle time, sama average customer queue, dan average customer system. Ini fungsinya untuk apa? Ya kayak kalau kita punya bank ya, kita sebagai bos di sini, kita kan juga nggak mau average waiting time-nya, oh saya mau utilitasnya tinggi ya, idle time-nya 0% ya. Tapi kalau idle time-nya 0% ya, tapi kalau misalnya customer kita kurang atau waktu service kita terlalu lama, akan meningkatkan average waiting time dan juga customer queue kita kan. Orang nunggu lama, orang nggak puas, ya akhirnya nggak suka sama bank tersebut, customer itu bisa minggat atau kabur. Kita juga nggak mau kan. Maka oleh karena itu kita harus bikin secara yang paling efisien ya,
idealnya ya idle time tetap ada ya, kalau idle time nggak ada ya no worries lah ya. Tapi customer queue-nya ya harus ya kurang dari 10-20% itu orang nggak ngantri ya, orang waiting time-nya kita harus bikin klasifikasi yang secara ideal ya 1-2 menit misalnya udah hanya menunggu, tapi itu tergantung ya, kalau kita punya fasilitas ya ada entertainment, ada TV yang kita bisa ada ruang tunggu ya itu akan jadi beda-beda. Tapi yang kita mau ciptakan di sini adalah kita buat idle time-nya juga jangan sampai terlalu sedikit atau sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada masalah, jangan sampai idle time-nya tinggi, artinya kita most likely teller kita nganggur ya, atau kita bikin average waiting time sama customer kita tinggi ya, berarti benar-benar customer semua nunggu semuanya saking sibuknya. Jadi kita harus bikin kesinambungan di sana. Di sini analisis suggestion ini apa ya? Kalau kita berhubung kita lihat analisanya disebabkan oleh service time yang terlalu lama ya kita training operatornya ya, apakah operatornya kita bisa time study, apakah aktivitasnya itu banyak yang efektif, ada yang non value added gak, ada yang value added gak, kita kita klasifikasi, atau ada nggak yang kita bisa otomatisasi ya, itu adalah suggestion yang bisa diberikan dalam discrete image simulation secara luas seperti itu. Ya seperti itu ya. Kalau contohnya udah ada di dalam forum, bisa ditinggal copy paste, tinggal dipahami aja gitu ya. Masuk ke dalam conclusion ya. Generation of random number and the subsequent testing of generated random number for uniformity and independence. Random number are used to generate random variates ya of the many types of random generation available. One base of the linear congruential method are the most widely used ya, but they are being replaced by combined linear continuation generators. Yeah, the simulation analysis might never work directly with a random number generator or with the testing random number from generator. Ya nanti secara konklusi kurang lebih bisa dibaca ya, karena nih ada dalam slide. Gitu. Saya izin untuk masuk ke dalam materi kita yang ketiga. Ya materi kita yang ketiga. Saya izin share screen terlebih dahulu. Tentang verification ya, validation ya, dan juga sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke materi kita berikutnya ya, terakhir tentang verification, validation, and replication ya. Ini subtopiknya ya. Masuk ke dalam data collection. Ya, jadi dalam kita masuk ke dalam bagian purpose and overview. There are 4 steps of input model ya, itu ada collect data from the system. Kita datang, kita observasi ya, kita anggap kita mau melihat tendensi tingkat kedatangan dari misalnya di gas station atau di stasiun gas ya. Kita lihat datangnya, kita collect dulu datanya ya, mereka datang tiap kelipatan berapa lama, inter arrival time-nya ya. Kemudian kita lihat oh ini distribusinya seperti apa ya. Mungkin kita mau mengidentifikasi orang yang datang ke kelas Zoom di dalam pengajaran online, kita lihat, kita bikin distribusi kedatangannya setelah kita collect datanya, satu dari total 32 partisipan yang hadir malam ini. Oh, mereka cenderung karena kita kelasnya di 19.20 akan tiba di 19.19 ya, untuk tingkat kedatangannya. Maka kita lihat probability, ini cenderung ke dalam probability-nya pendekatan ke distribusi normal, karena banyak orang yang akan datang di waktu yang udah mau kelas dimulai dibandingkan tiba misalnya 19.05 atau 19.35 terlalu terlambat. Kemudian kita akan pilih jenis distribusinya, kemudian kita melakukan goodness of fit-nya nanti, which kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya, ini tentang GIGO, tentang garbage in, garbage out. Poin yang mau disampaikan di sini adalah kalau kita melakukan observasi data ya, misalnya dalam sistem antrian di gas station, ada orang yang tiba-tiba baru udah mau sampai di dalam gas station, ternyata ngecek, udah sampai waktu mau dilain, ngecek dompetnya, lupa bawa uang, terus tiba-tiba pergi, kita hitung dia sebagai service time kita, itu adalah namanya garbage in yang harus kita garbage out, karena membuat datanya nanti menjadi bias, kan nggak mungkin yang lainnya rata-rata service time-nya roughly 2-3 menit untuk mengisi bensin, tiba-tiba ada orang 3 detik udah keluar, terus orang-orang kayak gitu misalnya banyak, nah itu kan membuat
secara data kita akan menjadi banyak biasnya. Jadi kita harus perlu hilangkan. Itu yang ditekankan di the point slide ini. Ini ada jenis-jenis distribusi ya. Banyak tipe-tipe distribusi ya. Tadi saya contohin distribusi normal, ada yang binominal, ya. Ada yang sifatnya banyak distribusi. Nanti kita bisa bahas secara lebih lanjut ya. Ada weighable juga. Jadi kalau binomial itu lebih ke success of n itu menandakan jumlah trialsnya. Poisson itu lebih ke event in occur in a fixed amount of time or space ya. Distribusi normal ya yang bentuknya seperti gambar gunung. Eksponensial ya, itu adalah time between independent event. Weighable itu time to failure for component. Jadi weighable itu biasa digunakan untuk mengukur reliability. Asumsi kita punya lampu ya, diklaim garansinya selama 4.000 jam akan stop. Ya nanti dia akan kita lihat selama berapa ribu jam dia akan fail di dalam waktu tertentu, itu akan distribusi weighable. Ya, discrete on continuous itu modelnya completely uncertainty, nggak pasti. Kalau triangular itu biasanya ada seperti bentuknya segitiga ya. Ada probability yang nilai minimum, ada yang langsung most likely berarti paling tinggi ya, dia bentuknya kayak segitiga, atau maksimum berarti di ujung kanan. Ya, kayak segitiga sama situ sama kaki. Prinsipnya sama aja. Selecting input data ya, ini tadi udah dijelaskan juga di tipe-tipe simulasi. Ya, unfortunately, it is often necessary in practice to develop simulation models, perhaps for demonstration purpose in preliminary study before any process data are available. Ya, ini contohnya kita mau mengetahui ya, ada ini secara waktu nggak mepet ya. Jadi ini ada selecting the input models ya without data. Tadi saya mau melakukan wheels of name untuk generate secara random, tapi secara waktu kayak kurang visible. Jadi kayak contohnya ini kalau kita mau often langsung ke jawabannya aja ya. Kalau there's number of way to obtain information about the process ya, even if the data are not valuable, kita meng-generate engineering data, berarti kita often product or process has performed rating profit for manufacturer ya. For example, time failure-nya di 10.000 jam ya, berarti company rules make specific time of production standard. This value provides starting point to input modeling by fixing a central value. Jadi kita udah tetapin ya, kalau 10.000 jam berarti kalau kita udah mencapai 9.000 jam atau 9.500 kita udah melakukan predictive maintenance kita melakukan overhaul kalau diperlukan, itu namanya engineering data. Kalau kita bicara yang expert option ya, itu berarti berhubungan sama orang yang berpengalaman ya, orang yang tapi itu bisa memberikan data yang sifatnya optimistic, pessimistic, atau most likely ya. Optimistic berarti orangnya optimis sekali ya. Berarti kalau expert ini lebih misalnya biasa orang optimis ini lebih ke orang yang sifatnya di marketing gitu ya. Kalau pessimistic mungkin orang yang sifatnya finance ya mereka, atau most likely ini yang lebih misal orang pabrik, orang PPIC yang cenderung berdasarkan data ya, jadi lebih poinnya ke sana. So this might also be able to say whether a process is nearly constant or highly variable and might be to define the source of variability. Jadi expert option ini diambil ya biasa karena berhubungan kalau si pengambil keputusan itu benar-benar punya keputusan yang sangat valid dan juga solid ya, yang membuat pengambilan keputusan dari bos ini menjadi penting sekali gitu ya. Physical of conventional limitation ya, so the most real process have physical limit or performance. For example, computer data entry cannot be faster than a person can type. Yeah, because of company policies, there could be upper limit and how long the process may takes. Ya, kita biasa sebut lead time-nya. So do not ignore obvious limits of bound and that narrow range of the input process. Gitu. Ada pertanyaan mungkin itu dalam materi set input model without data? Oke, nah ini kita skip aja ya. Model building, verification, and validation ya. Jadi apa sih yang membedakan dari validation and verification? Kalau validation is the process of determining whether the concept model is accurate representation. So validation, building the right models. Verification, in the other hand, in the process of determining whether the simulation computer works as intended. Ya, verification dulu with the building the model right. Simpelnya, anggap tadi contohnya Pak, misalnya motor yang sama ya. Kalau validasi ya kita udah punya standar, oh motor itu harus cc-nya seperti ini ya, harus penggunaan bensinnya seperti ini ya, kecepatannya dari 0 sampai 100 km berapa detik, kita buru-buru. Validation ya, kita ensure kita membangun right model untuk misalnya mencapai motor impian kita. Verifikasi ya kita datang langsung ya, kita jalanin tes motor yang sesuai sama data validasi kita jalanin, oh iya
kecepatannya untuk mencapai 0 sampai 100 benar 6 detik ya. Konsumsi bensinnya benar 1:50. Itu sederhana yang membedakan dari validation dan verification. Ya, ini konsep real systemnya, nanti juga bisa dibaca juga ya, tentang konsepnya, tentang conceptual validation ya. Jadi, conceptual model itu seperti apa, model verification seperti apa, verification and conclusion. Kita masuk ke conclusion. So, input data collection analysis require major time and resource commitment in the discrete event simulation project. However, Jadi cukup regardless of the validity and sophistication of the simulation model, unreliable input can lead to output whose subsequent interpretable result in faulty recommendation. There are 4 steps in developing input and data models. First thing first, collecting the raw data. Ya, kita datang, observasi, kita hitung observasi secara angka dan data, waktu, dan so forth. Kemudian identifying underlying statistical distribution-nya, kita tentuin dulu di sini jenis distribusinya seperti apa. Tentuin parameter yang diukur apa aja, kita melakukan goodness of it apa untuk mendatakan apakah data yang kita ambil itu valid apa enggak, mewakili apa enggak, merepresentasikan model apa enggak. Itu kita lakukan di poin keempat. Masuk ke dalam conclusion, validation, verification. There are 2 most important steps in any simulation study. Decisions are made on the basis of simulation result. Thus, the accuracy of this result should be subject to question and investigation. Validation is not something to be attempted after the simulation model has already been developed, only if there is time and money still remaining. Instead, model development should be done throughout the entire simulation study. Replication is very important to minimize error ya. Kita udah melakukan validasi dulu, baru kita melakukan replikasi. Replikasi ini adalah menunjukkan berapa banyak simulasi yang kita lakukan ya, untuk memastikan bahwa untuk meminimalisir error ya. Karena kan kita ketika melakukan simulasi kita memungkinkan untuk melakukan beberapa kali replikasi ya. Kita tadi generate 10 kali toss koin. Ya kita bikin replikasi pertama, replikasi kedua, replikasi ketiga untuk memastikan untuk meminimize error yang kita akan bisa buat. So there are several types of simulation analysis, discrete event simulation, system dynamic, and agent-based modeling. So this is the end ya of class of the night. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas sambil paralel kita absensi. Saya izin panggil ya. Pak Abdil Damanik ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Bu Aisyah Safitri? Hadir, Pak. Pak Andi? Hadir. Bu Andin? Hadir, Pak. Hadir. Pak Andri? Hadir, Pak. Pak Arya? Hadir, Pak. Pak Asifuddin? Hadir, Pak. Bu Cairulisa? Bu Cairulisa tidak ada, nggak ada ya. Pak Dipa? Ada. Pak Dwi? Ada Dipa, Pak. Ya. Pak Edi? Siapa? Ya. Pak Fadil? Hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak Farhan, Pak. Pak Martin? Hadir, Pak. Oke. Bu Maurin ada. Hadir, Pak. Bu Mei? Hadir, Pak. Pak Muhammad Hafiz? Hadir, Pak.
Muhammad Alfa, Hadir, Pak. Muhammad Ezar, Hadir, Pak. Muhammad Haji, Muhammad Gozi, Hadir, Pak. Pak Ardi Purnomo, Hadir, Pak. Bu Salsadila, Hadir, Pak. Pak Thomas, Hadir, Pak. Bu Ulfa, Hadir, Pak. Oke, jadi yang tidak hadir Pak Muhammad Haji Pratama dan Bu Chairul Nisa ya, sisanya hadir ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Las ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sementara cukup, Pak. Cukup ya, oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, iya terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas bisa email saya ya, atau nanti kita bisa diskusi lagi di forum ya terkait soal yang diberikan atau diskusi yang kita sampaikan. Ya, saya rasa ini udah akhir ya dari sesi kita hari ini ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Dari saya sekian ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya.